lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Tapi sebelumnya kita bahas news dulu untuk hari ini. Jadi kalau kita perhatikan untuk news hari ini itu ada dari USD ya. Pertama itu untuk boarding permits ya. Di jam 19.00 itu bintang 3 di sini. Kalau kita perhatikan dari hasilnya untuk boarding permits ini adalah positif ya untuk DXY gitu. Tapi let's see nanti aktualnya bagaimana ya. Yang penting itu kita lihat dari previousnya ya, dengan forecastnya ini ya. Kalau kita perhatikan untuk saat ini di pagi hari ini itu adalah surplus ya, atau plus untuk bersifat positif lah gitu untuk si USD ini gitu. Tapi let's see nanti untuk pembanding aslinya ya, kita harus membandingkan si angka previous ini dengan si actual yang ada di sini yang akan muncul di jam 7 malam nanti gitu. Kemudian kita akan lihat juga ada dari jam 9 ya, ini waktu Indonesia Barat ya atau WIB. Di sini ada CB Consumer Confidence ya. Kalau kita perhatikan, nah ini bersifat, kalau kita lihat dari hasil newsnya ini adalah negatif ya. Kalau dari forecastnya ya, let's see, sekali lagi kita bilang ini dari forecast gitu, belum aktualnya bagaimana. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 9 nanti. Kalau forecast ini bahasa itu hanya angka prediksi gitu, jadi forecast ini bisa benar bisa juga salah gitu, ini hanya prediksi pasar. Nah kemudian kita juga lihat dari new home sales ya, di jam 9 juga dan new home sales ada penjualan rumah baru. Di sini penjualan rumah baru terpantau menurun ya, dari 714 turun ke 700 ya. Artinya sini adalah minus ya. Ini juga minus untuk DXY. Jadi ada satu news yang positif, ada dua news yang negatif untuk DXY. Ya sekali lagi kita katakan kalau ini berdasarkan dengan forecast ya, only forecast only gitu. Untuk actual size-nya atau actual datanya kita harus tunggu di jam 19.00 atau jam 7 malam, dan juga kita harus tunggu di jam 9 malam ya, atau jam 21.00 nanti ya, di hari Selasa ini gitu. Oke, kemarin kita lihat bahwa gold ini juga melakukan penurunan cukup signifikan ya. Jadi kalau kita perhatikan gold ini juga ada yang menarik ya di daily-nya. Kalau kita lihat di sini dari time frame daily, jadi kemarin itu dia sempat naik kurang lebih ke harga high-nya itu di 197.2, kemudian low-nya itu di 1915.23 gitu. Nah ini kalau kita perhatikan memang penurunan cukup signifikan, yaitu sekitar 0.49% ya untuk gold penurunannya. Dan saat ini ya dia itu berada di area support ya. Ini sebenarnya ini adalah last defending bullish support ya. Di area ini 1915, 1913 ini last supportnya mereka orang. Kalau ini di break ya wassalam, kita harus tunggu di 1900 ya sampai 1905 kembali gitu untuk bisa nge-buy kembali gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi di time frame daily ini ya, itu juga masih terbentuk sangat bagus untuk area segitiganya ya, triangle ini masih bagus banget di sini, dimana masih dijaga sama dia ya selama berminggu-minggu. Untuk sifat downtrendnya juga masih bagus ya, belum ada breakout dari height-nya, atau bisa dikatakan belum break dari struktur harganya gitu kan. Nah ini kalau kita lihat di daily ada order block ya. Jadi order block ini artinya buyer ini dikunci sama si pihak sellernya gitu ya. Ini buyer dikunci sama pihak sellernya, jadi terciptalah order block di sini gitu. Nah order block ini nanti kita bisa manfaatkan juga untuk jadi area selling point ya. Kalau kita lihat di 1920 ya sampai 1925 untuk area order blocknya gitu. Tapi saya sih prefer kalau mau ambil lagi di 1925 aja gitu, 1925 sampai 1930-an nanti gitu. Untuk betternya sih kalau mau lebih bagus ya dari 1927 height yang kemarin ya, dihajar sampai di atas 1934 ini gitu. Jadi dia SL dia taruh di atas 1934 gitu. Ya itu kalau dari saya pribadi gitu. Karena kalau kita ambil di 25 27 SL30 terlalu nanggung, karena 30 ini juga area resisten atau multiple resistennya dia gitu di daily-nya ini gitu. Nah kemudian kalau untuk buy point ya, ini kita akan bahas nanti ya, tapi kita akan
bahas dulu mengenai daily-nya. Jadi kalau dari daily ya, kalau kita lihat untuk supportnya saat ini memang di 1915 dan nextnya itu 1900 yang tadi saya katakan. Dan potensinya kalau kita lihat ya, penurunan hari ini pun itu bisa sampai ke 1910 gitu. Sorry, 1913, 1908. Nah ya, kurang lebih sekitar segitu. Karena ini adalah arc body candle-nya nih kalau kita lihat ya. Anggaplah candle-nya ini begini gitu. Nih, coba kita lihat. Kita mau turunin sampai target trendline biru ini ya sebagai support level-nya ya. Nah, kurang lebih nanti dia bisa melakukan penurunan sampai 1907 kembali gitu. Untuk benar-benar bisa nyentuh dari si area support ini gitu. Karena kan kalau kita perhatikan ya, ini supportnya ya kan 1900. Berarti untuk next targetnya itu bisa ke 1910 ya sampai 1907 kembali gitu. Itu untuk area support dari si struktur harga ini gitu. Nah kemudian baru kita lihat nih, ada yang namanya pullback dari sini gitu ya. So, kalau saya pribadi sih memang prefer 1905 lah untuk nge-buy gitu. 1905, 1900 ya, baru nanti SL di bawah 1900 nih gitu. SL di bawah sini gitu, lebih enak. Jadi secara resiko juga lebih minim gitu. Kalau di 19010 ya, terus 19 ke 1907 dengan SL di 1904 atau 1905 itu terlalu nanggung kalau menurut saya gitu. Jadi much better langsung 1905 ya ke 1900 untuk area buy kita. Lebih oke ya dengan SL di bawah 1900 gitu. Lalu kalau mau nge-buy ya, maksudnya SL-nya dekat-dekat sini ya, dekat-dekat 1909 ini ya. Untuk dapat 1910 ya better kita SL 1908 gitu. Ya, 1908 udah cukup oke lah gitu dari area sini. Dari area support daily-nya dia. Nah, kalau kita lihat lagi, ini untuk intraday ya. Jadi kalian nge-buy ya, bukan berarti langsung nge-buy begitu aja, tapi tunggu konfirmasi dulu baru nge-buy di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk area sini, untuk intraday levelnya. Nah, kalau dari intraday level ini sendiri sih, kalau kita perhatikan ya, ini adalah last supportnya dia ya, yang warna kuning ini. Jadi dari 1916 ya sampai 1912 inilah supportnya dia, sebelum dia benar-benar bisa nyentuh 1904 1900 kembali gitu di sini. Lalu kemudian dia berhasil pullback kalau kita lihat nih dari 3820 sampai ya di Fibo 3820 atau 1926.7 ya. Di sini dia pullbacknya. Jadi belum benar-benar nyampe di Fibo 50 kita ternyata gitu. Dia belum nyampe di 38.2 langsung pullback lagi. Dan saat ini pun kalau kita lihat untuk 4 jam itu ada bearish engulfing di Fibo 21 ya, mulai dari 1921 sampai 1926. Ini ada area engulfing pattern, tapi bearish engulfing artinya secara seller itu masih melakukan penekanan. Lalu di atas ini juga ada bearish engulfing juga ya. Jadi memang ini juga ada bearish engulfing. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan seller ini masih menjaga dengan baik ya untuk penekanan dari atas ke bawahnya ini gitu. Nah, si gold ini akan leluasa naik kembali kalau dia berhasil break dari ya, kalau untuk yang 4 jam ini untuk intraday ketika dia bisa break dari 1930 tetap ya sama di sini. Jadi nggak ada bedanya. Kenapa kita ambil 1930 1934? Karena ini adalah golden ratio dia gitu. Selama dia belum break dari 1914, golden ratio ini masih berfungsi atau masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau dia sudah break dari 1914 ya, turun ke 1904 misalkan, berarti si Fibo ini udah nggak bisa kita pakai lagi gitu ya. Jadi Fibo ini hanya akan berlaku atau masih akan berlaku ketika dia belum break dari 1914 ini gitu. Begitu dia udah break, berarti Fibo ini nggak boleh kita pakai gitu. Nanti akan saya update lagi di channel Telegram Juno Trading ID untuk Fibo nya gitu. Oke ya, itu kalau pembahasan kita untuk pagi hari ini. Jadi semua area yang tadi kita bahas mengenai buy atau sell itu masih butuh konfirmasi.
Ya, tergantung kalian mau konfirmasi di mana gitu. Kalau kalian biasa punya konfirmasi di 15 menit dengan engulfing pattern, ya it's okay, pakai itu. Tapi kalau misalkan kalian belum paham apa itu konfirmasi entry, kalian boleh banget cari di JTSC ya, scroll di JTSC, di situ ada banyak ya, saya udah sediakan cara entry dan juga cara exit point. Kalian tinggal lihat aja di playlist JTSC, itu sudah saya sediakan semua gitu. Nanti kalau masih bingung silahkan kalian DM saya di channel Telegram ya, atau boleh komen di kolom komentar YouTube, nanti akan saya balas di sana gitu. Oke, sekian dari saya untuk diskusi pagi hari ini ya. Semoga dengan mapping ini bisa membantu kalian untuk menambah pandangan di gold ini sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada next video update-nya.